Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jika saat ini kita sedang menghadapi badai kehidupan, tetap percaya bahwa ada perisai kita yang menjadi kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap kuat di dalam tekanan bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku kan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopangku kan. Ku kan bertahan di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang, Kau yang memberi kekuatan. Karena-Mu Tuhan, kami kan bertahan. Oh Yesus, Tuhan, Kaulah sumber kekuatan. Yesus yang kami sembah, Kau yang kami percaya, Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Tuhan yang kami percaya tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan kuat, kami akan bertahan Tuhan melewati setiap cobaan yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang selalu menyertai kami. Kami akan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan buka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali pagi ini saya bisa kembali memiliki kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mendengar firman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur
Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan sepanjang hari-hari kami. Tuhan, pagi ini sebelum beraktivitas, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, biar kami dipuaskan dan diajar oleh firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 90. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan, kita akan coba baca satu-satu. Mazmur pasal 90, kita akan mulai dari ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang ditulis oleh Musa, yang sering dibacakan juga. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu ayat ini. Saya bacakan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa menulis satu ayat yang populer, sering kita baca, dan menjadi perenungan juga untuk kita, bahwa ternyata kita punya masa hidup, masa kontrak tinggal di dunia ini terbatas. Ditulis angkanya ya mungkin hanya sekitar 70 tahun, kalau misalnya kuat 80 tahun. Ada sih yang bisa lewat dari 80 tahun, tapi berapapun lamanya, berapapun waktunya, tetap masa kontrak kita hidup di dunia ini terbatas, nggak bisa selamanya. Dan kalau sudah lewat pada masa yang ditulis, misalnya 70 tahun lewat dari itu, maka kata Musa, kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya kita akan banyak mengalami hal-hal yang sukar, hal-hal yang membuat kita menderita, dan akhirnya kita menutup usia. Semua itu terjadi sangat singkat, seperti baru muncul tiba-tiba sudah lenyap. Begitu kira-kira gambarannya. Berlalunya sangat buru-buru. Namun Musa juga mengingatkan kita di ayat yang ke-12, karena masa hidup kita singkat dan berlalunya buru-buru. Ayat 12, Musa menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Masa hidup kita tidak panjang, karena itu kita mesti menghitung hari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita tidak buang-buang waktu di perjalanan hari kita yang tidak panjang ini. Nggak terasa, sekarang ini sudah bulan Februari tahun 2022 ya. Nggak terasa nih, nanti tiba-tiba sudah mau Natal aja. Udah masuk lagi 2023. 2023, bulan pertama, bulan kedua, nggak terasa lagi. Nanti tiba-tiba sudah Juni, sudah Desember, dan begitu seterusnya. Kita juga yang umurnya 20 tahun tidak terasa nanti jadi 30, tidak terasa jadi 40. Pokoknya berlalunya memang cepat, berlalunya memang terburu-buru begitu. Sampai akhirnya kita sadar kita sudah tua, sudah tambah umur, sudah tambah berkurang kekuatan tubuhnya, mungkin daya ingatnya juga berkurang. Karena itu sebelum itu semua terjadi, kita mesti mulai menata hidup kita. Bagaimana caranya? Ya, hitung hari-hari kita. Setiap pagi kita sudah melewati satu hari baru, kita sudah tambah lagi usianya satu hari. Kita hitung hari kita. Apakah di hari ini kita hidup lebih baik dari kemarin? Apakah hari ini justru kita hidupnya tidak lebih bijaksana daripada kemarin? Musa mengajar kita untuk hitung hari-hari kita sedemikian rupa. Pikirkan apa yang kita katakan kemarin, kira-kira yang salah apa, ya tentu kita tidak ulangi di hari ini. Pikirkan apa yang kita lakukan kemarin yang kira-kira sia-sia untuk dikerjakan, ya tentu kita tidak usah lakukan lagi di hari ini. Supaya kita boleh beroleh hati yang bijaksana, kita boleh memiliki hidup yang berkualitas, kita boleh merasakan bahwa hari-hari kita berjalan dengan penuh makna. Ayat 14 saya bacakan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hari-hari kami. Saya baca sekali lagi ya Bapak Ibu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Musa juga mengajarkan kita untuk mengalami kasih setia Tuhan, atau lebih tepatnya dikenyangkan, dipuaskan oleh kasih Tuhan di waktu pagi, supaya sepanjang hari kita bisa bersukacita, kita bisa bersorak-sorai. Karena kalau sampai ada satu hari yang kita lewatkan dengan kesedihan, sayang sekali Bapak Ibu. Hari kita terbatas, lalu satu hari kita buang dan kita isi dengan sedih hati, dengan putus asa, dengan kekecewaan. Sayang sekali. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di hari itu. Harusnya kita bersukacita, harusnya kita bersorak-sorai, harusnya kita bersemangat. Tapi justru kita isi dengan hal-hal yang merusak hidup kita, membuat kita jadi tidak lebih baik dari kemarin. 70 tahun masa hidup kita, kalau kuat 80 tahun. Kita mesti isi setiap hari di 70 tahun itu dengan hal-hal yang bermakna. Jangan isi dengan hal-hal yang merugikan atau negatif buat hidup kita. Untuk bisa mengisi hari-hari kita supaya bermakna, Musa memberitahu tipsnya. Tipsnya adalah setiap pagi mulai bersama dengan Tuhan. Setiap pagi harus merasakan kasih setianya Tuhan. Setiap pagi kita harus dikenyangkan dengan firman Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan persekutuan bersama dengan Tuhan. Kalau paginya sudah powerful, sudah diisi full, maka sepanjang hari kita happy, sepanjang hari kita akan sejahtera, sepanjang hari kita akan semangat. Bukan gak ada masalah Bapak Ibu, pasti ada masalah. Di hari yang baru pasti ada masalah baru. Tapi kita punya bahan bakar yang full. Jadi kita punya cukup tenaga, punya cukup kuasa, punya cukup kemampuan untuk bisa tetap tersenyum dan bahagia. Kenapa? Karena pagi harinya sudah dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Karena itu setiap pagi kita perlu berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Setiap pagi kita perlu membaca firman Tuhan. Setiap pagi kita perlu melakukan hal-hal yang membuat rohani kita kenyang dan dipuaskan. Tubuh kita sangat dipengaruhi oleh rohani kita. Tubuh kita bisa semangat kalau rohani kita juga penuh dengan semangat. Tubuh kita bisa punya kekuatan untuk berjuang kalau rohani kita juga diisi oleh roh yang penuh kekuatan untuk berjuang. Tidak banyak memang orang-orang yang melakukan hal ini di setiap pagi, tapi saya yakin masih ada orang-orang yang giat melakukannya. Dan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang ada di dalamnya tentunya. Kita adalah orang-orang yang setiap pagi masih berharap kepada kasih setia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang setiap pagi menyapa Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang setiap pagi selalu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita lakukan itu dan kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Waktu kita tidak banyak hidup di dunia ini, karena itu kita mesti hitung sedemikian rupa supaya kita bijaksana. Jangan sampai ada satu hari pun yang kita buang dengan hal-hal yang tidak baik. Kita isi dengan hal-hal negatif. Untuk bisa mengisi dengan hal-hal yang positif, itu ditentukan dari pagi hari. Apa yang kita isi pagi hari menentukan perjalanan kita sampai malam. Isilah dengan hal-hal yang baik di pagi hari, dengan kasih setia Tuhan, maka sepanjang hari kita akan berjalan di dalam kasih setianya Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sampai hari ini masih bisa mengalami Tuhan dan masih bisa hidup di dunia ini.
Tuhan, di sisa waktu kami yang tidak banyak, yang tidak panjang ini, ajar kami mengisinya dengan hal-hal yang baik, mengisinya dengan hal-hal yang positif, mengisinya dengan hal-hal yang benar. Setiap pagi ajari kami untuk mengenyangkan diri kami dengan kasih setiamu, supaya sepanjang hari tidak ada yang kami buang waktunya untuk hal-hal yang tidak baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami siap menjalani hari ini, sebab pagi ini kami sudah dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.